Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik mahasiswa, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar teori bahasa dan otomata. Eh, jadi pertemuan pertama ini masuk menjadi subjek PMK 1, di mana tujuannya adalah adik-adik diharapkan nanti mampu menganalisis dan memodelkan bahasa formal menggunakan otomata dan grammar serta menerapkan pumping lemma untuk membuktikan sifat bahasa. Yang perlu diperhatikan di sini yang menjadi indikator dari keberhasilan adik-adik melalui subjek PMK 1 ini adalah ketepatan dalam mengidentifikasi peran dan kedudukan teori bahasa dan otomata di informatika. Adik-adik bisa menggunakan referensi yang ini berbahasa Indonesia sebenarnya. Ini ada translate-nya, ada buku translate-nya. Buku aslinya berjudul Introduction to Automata Theory and Languages. Baik, ini beberapa eh, materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang computability teori, tentang pengertian otomata, kedudukan teori bahasa dan otomata, kemudian mengapa kita harus mempelajari teori, lalu nanti kita membahas sedikit mengenai pengantar model komputasi, eh, mengapa kita harus membangun sebuah model, dan nanti akan sedikit saya tunjukkan salah satu contoh aplikasi dari finite state machine yang merupakan bagian dari teori otomata. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu computability teori. Pertanyaannya adalah apa, apakah adik-adik pernah memikirkan problem-problem apa, masalah-masalah apa yang dapat diselesaikan dengan sebuah komputer? Tentu banyak ya, adik-adik sudah menggunakan komputer untuk berbagai macam ya permasalahan, untuk berbagai macam penyelesaian permasalahan, mulai dari menulis, bisa dipakai untuk menulis, menggambar, bahkan sekarang juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang kita sebut dengan ChatGPT ya. Nah, itu adalah bagian dari AI. Nah, permasalahannya adalah apa ya? Komputer yang seperti apa yang dimaksud di sini? Eh, nah, what kind of computer? Nah, jadi apa? Jenisnya seperti apa komputer itu? Pernah memikirkan komputernya itu apakah berbeda-beda? Untuk permasalahan ini diselesaikan dengan komputer ini, permasalahan ini yang satunya diselesaikan dengan komputer ini kan gitu, ya. Jadi pertanyaannya yang pertama sekarang adalah what kind of computer? Seperti apa komputer? Seperti jenis yang bagaimana yang komputer yang dimaksud di sini? Sebelum kita menjawab mengenai what the problems ya, apa problemnya? Eh, ada yang mengatakan bahwa computers are messy. Apa artinya? Jadi artinya di sini adalah dunia komputer itu sebenarnya adalah messy, berantakan, atau tidak seragam. Ada banyak jenis perangkat, arsitektur, dan bahasa pemrograman. Ya kan? Adik-adik mengenal ada berbagai macam jenis perangkat, mulai dari smartphone, kemudian ada PC, ya, itu berbagai macam, kemudian arsitekturnya, mulai dari model yang bisa dibawa, mobile, ya, ada yang harus ada di tempat, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian bahasa pemrograman juga banyak sekali jenisnya, mungkin ya sekarang lagi trending itu ada Python, ada C, ada Pascal, ada assembly, banyak sekali. Tapi gitu ya, kalau dilihat dari sudut pandang teori komputasi, semuanya pada dasarnya setara. Ya, setara dalam hal apa? Dalam hal apa yang bisa mereka hitung atau selesaikan. Jadi sebenarnya mereka mengerjakan hal yang sama, gitu ya, setara. Ini yang dimaksud.
bahwa komputer itu berantakan, tidak seragam, messy ya. Nah, dengan kata lain, komputer itu macam-macam bentuknya. Tapi kemampuan dasarnya sebenarnya sama. Kemampuan dasarnya sebenarnya adalah sama. Nah, ini yang perlu adik-adik fahami mengenai eh, kemampuan dari komputer. Ini yang tadi sebutkan, ada Apple, ada ada Apple versus Windows. Mana yang lebih unggul? Sebenarnya sama, ya. Sama saja. Komputer itu bentuk macam-macam bentuknya, tapi kemampuan dasarnya sama. Ya, yang Apple, Macintosh ya. Kemudian ada Windows, dia punya kemampuan sistem operasi. Ya. Kemudian C versus C++ versus Java versus Python. Ini juga punya kemampuan yang sama, yaitu bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, dengan memikirkan hal tersebut, dengan adanya pemikiran bahwa sebenarnya komputer itu melakukan hal yang sama, maka kita membutuhkan cara yang lebih sederhana untuk membahas mesin komputasi ini. Karena mereka kan mengerjakan hal yang sama, ya. Maka sebenarnya bisa disimplifikasi nggak ya, gitu. Jadi kita membutuhkan cara untuk menyatakannya menjadi mesin komputasi yang lebih sederhana. Otomaton, ya, otomaton atau kalau dalam bahasa jamaknya, bahasa jamaknya itu adalah automata, merupakan model matematika, ya, model matematika dari perangkat komputasi ini. Jadi kita bisa memodelkan perangkat komputasi ini menjadi bentuk yang disebut dengan automata atau itu dalam bentuk jamak, kalau singlenya adalah automaton. Nah, apa itu automata? Nah, jadi kita bahas dulu bahwa teori otomata. Apa yang dipelajari di dalam teori otomata? Teori, teori otomata itu mempelajari tentang mekanisme komputer abstrak, ya. Tentang mekanisme dari komputernya, mekanisme komputernya ya, bukan mesinnya, tapi mekanisme dari komputernya secara abstrak atau sering disebut sebagai mesin abstrak. Jadi jangan bayangkan mesin yang ada fisiknya, tapi di sini ada abstrak ya. Jauh sebelum ada komputer, itu tahun 30-an, bapak komputer kita, itu dikenal dengan nama Alan Turing, inilah yang pertama kali mencetuskan dan mempelajari mesin abstrak ini. Di mana mesin abstrak ini punya kemampuan seperti komputer sekarang, ya. Jadi dia membuat secara abstraksi, tapi kemampuannya sebenarnya sama seperti komputer yang saat ini adik-adik hadapi, ya, adik-adik gunakan, gitu ya. Mesin itu disebut dengan mesin Turing, makanya karena itu dari Bapak Alan Turing ya. Nah, kemudian pada tahun 40 dan 50-an ditemukanlah mesin abstrak yang lebih sederhana yang disebut dengan finite automata. Finite automata. Automata yang berhingga. Finite itu artinya berhingga. Pada tahun 50-an juga, ini Chomsky mempelajari tentang tata bahasa formal. Yang di mana tata bahasa formal inilah yang akan mempengaruhi perkembangan dari compiler. Compiler itu apa? Compiler itu adalah mekanisme bahasa yang bisa merubah dari bahasa high level itu bahasanya kita, bahasanya manusia, ada bahasa Indonesia, ya, ada bahasa Inggris, itu adalah bahasa high level, ya, yang dirubah menjadi bahasa mesin. Itu disebut dengan compiler, ya. Nah, Chomsky ini mempelajari tentang tata bahasa itu, tata bahasa formal, memformalkan bahasa-bahasa sehingga dia bisa eh, dirubah menjadi sebuah mekanisme abstrak tadi, gitu ya. Dan tata bahasa ini juga yang nanti akan menelurkan ya, ada banyak perkembangan keilmuan seperti bahasa-bahasa pemrograman, mulai dari C, C++, eh, Python ya,
Itu yang kita sebut dengan compiler tadi ya. Nah, ya itu tadi yang saya katakan bahwa semua pengembangan teori ini, mulai dari Alan Turing sampai dengan Chomsky, gitu ya, ini secara langsung melahirkan ilmu-ilmu komputer yang sekarang ini. Beberapa konsepnya seperti finite automata dan grammar itu digunakan untuk perancangan dan pembuatan berbagai macam software. Atau kita sebut dengan bahasa pemrograman tadi ya, seperti Pascal ataupun C ataupun Python gitu ya. Konsep lainnya seperti mesin Turing itu membantu kita memahami apa yang dapat kita harapkan dari perangkat lunak kita ya. Jadi bisa diimplementasikan ke berbagai macam aplikasi nanti ya. Kita akan bahas di bagian terakhir. Bagaimana kedudukan teori bahasa dan otomata terhadap teori-teori yang lain? Jadi, secara prinsip ilmu komputer itu mempunyai dua komponen utama. Pertama, itu berisi model dan gagasan mengenai komputasi. Itu ya, dua komponen utamanya. Dan kedua adalah teknik rekayasanya. Teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi yang meliputi hardware dan software. Ya, kalian yang pelajari ada pemrograman gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Organisasi komputer, teknik digital itu perangkat keras ya. Kita mempelajari itu perangkat keras, juga mempelajari perangkat lunak. Itu masuk ke dalam teknik rekayasa. Teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi. Sedangkan yang pertama inilah ya yang tidak akan ditemui di prodi-prodi lain gitu ya. Tidak ada ditemui di teknik teknik elektro misalkan, mereka bisa belajar mengenai teknik rekayasa perangkat keras, tapi mereka tidak pernah belajar mengenai model dan gagasan mengenai komputasi. Jadi ciri pertama inilah yang menjadi eh, ciri utama dari ilmu komputer. Jadi teori bahasa dan otomata ini merupakan bagian dari komponen yang pertama, yaitu model dan gagasan mengenai komputasi. Finite state automata dan ekspresi reguler awalnya dikembangkan berdasarkan pemikiran jaringan saraf tiruan atau neural network dan rangkaian switch atau switching teori. Finite state automata ini sangat berguna dalam perancangan lexical analyzer yang nanti menjadi sebuah compiler tadi, bahasa pemrograman, pemrograman C, bahasa pemrograman Pascal, ini pasti eh, akan mempelajari mengenai perancangan lexical analyzer. Finite state automata dan ekspresi reguler ya, ini juga digunakan dalam perancangan text editor, pattern matching, dan sejumlah pemrosesan teks ya, di mana kalian sudah merasakan nih hasilnya dengan kalian mencoba atau menuliskan perintah-perintah menggunakan ChatGPT kemudian dijawab itu semuanya adalah bagian dari model yang disebut dengan ekspresi reguler ya, perancangan teks dan program file searching bisa. Nah, kalian mengetikkan perintah di dalam Google misalkan ya, itu juga menggunakan bagian dari ekspresi reguler serta berbagai konsep matematis untuk aplikasi yang lain. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mempelajari teori? Apa pentingnya teori kan gitu ya? Nah, teori ini memberikan konsep dan prinsip yang menolong untuk memahami perilaku dari suatu disiplin ilmu. Perilaku, oke? Tanda kutipnya adalah di perilaku. Bidang ilmu komputer yang meliputi topik yang sangat luas, gitu ya. Jadi ilmu komputer itu kan sangat luas sekali ya topiknya, di mana sebagian besar mempunyai prinsip yang umum. Maka, untuk
untuk mempelajari prinsip dasar inilah diperlukan pemodelan secara abstrak dari komputernya. Model ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum untuk dapat diterapkan. Ya, nanti tujuannya pasti ke yang kedua tadi, menerapkan, ya, menerapkan baik pada perangkat keras atau hardware maupun kepada perangkat lunak atau software. Nah, sekarang kita akan sedikit menyinggung mengenai pengantar model komputasi.